kabar ini baik sekali. Tadi kesini naik apa? Naik motor lagi. Naik motor. Eh, di sini tinggal di mana? Saya tinggal dekat sini Lidah Wetan kos. Oke. Kalau boleh tahu Mas Akbar sudah menghubungi saya ya, berarti Mas Akbar sudah tahu belum asas yang ada di konseling ini? Saya konsultan tuh Mbak. Oke, saya jelaskan sedikit ya Mas, bahwasanya di sesi konseling ini ada asas kerahasiaan yang dimana Mas Akbar boleh cerita segalanya ke saya tentang perasaan Mas Akbar, tentang permasalahan Mas Akbar, segala situasi yang ada di Mas Akbar. Nah, hal itu nanti tidak akan saya ungkapkan kemana saja. Itu. Berarti saya cerita apapun bebas ya Mbak ya. Iya benar. Bebasnya. Iya benar. Nah, kalau boleh tahu Mas Akbar kesini mau cerita apa? Cerita yang akhir-akhir ini mengganggu saya, sedikit mengganggu saya. Iya. Kenapa nih? Ini tentang perkuliahan saya. Sebenarnya di luar kuliah saya, tapi ada hubungannya dengan perkuliahan saya. Iya. Tentang begini, saya kan ini ya Mbak, saya kan masih semester 2. Iya benar. Yang kebetulan juga mahasiswa baru, masih banyak waktu luang. Ya, nah ini saya ini sering ngopi Mbak. Bukan dia ngopi ya, entar ini. Saat ngopi itu, saya awal ngopi itu saat apa tuh sering banget diajakin ngopi-ngopi sama teman-teman, sama kakak kita. Tuh, sering banget sampai saya itu sebenarnya itu saya senang-senang aja ya Mbak kalau diajak ngopi. Tapi itu ternyata itu saat ngopi itu kayak saya tuh gak terus dipaksa apa sih kok ngopi terus ya. Nah ternyata saya dipaksa untuk join organisasi Mbak. Yang ternyata itu gak cocok sama saya. Kebetulan saya kan juga maba, gak ngerti apa-apa, kayak terkesannya diajak dengan memaksa itu. Dan setelah saya tahu itu apa pelaksanaan bagaimana itu sebel gitu Mbak. Rasa sebel ini Kayak wah ternyata caranya gini ya, maksa-maksa gini ya. Tentang saya mahasiswa baru, saya dipaksa gini dengan cara ngopi-ngopi gini yang ternyata ada tujuan terselebihnya. Yang tahu saya kira ini ngopinya ini kayak ya ngopi kenalan ya, menambah relasi. Ternyata juga ya benar menambah relasi, cuman ya ternyata maksud terselebihnya gitu. ada maksud tersendiri ya. Sehingga permasalahan ini membawa Mas Akbar ada rasa kecewa juga ya pastinya. Kecewa Sampai ke bawah alam sadar Mas Akbar juga ya. alam sadar, sebenarnya malah ke bawah mimpi. Oh, gimana nih di mimpi Mas Akbar? Lebih ke saya itu lebih ke sebel lagi ya Mbak, bukan kecewa. Saya itu sama salah satu kakak tingkat itu pernah itu diajak ngopi itu, wah maksa terus Mbak. Jam 12 malam, jam 11 malam pulang madkul itu, wah ngerti, iya kalau ngopi itu ngerti, tapi yang ngerti waktu gitu loh Mbak, waktunya istirahat, waktunya nugas. Kan saya juga punya kehidupan sendiri. Iya. Ya barisan ngopi ya, ngopi biasanya merilis pikiran, menghilangkan beban masalah, malah nambah beban gara-gara nggak bisa tidur itu. Berarti sebelum mimpi ini Mas Akbar sudah mencoba untuk menolak Mas Kati ini ya? Udah nolak, udah Mas ini waktunya istirahat, udah ngomong gitu. Nah saya kok ngopi terus juga aku udah jelasin banyak hal pada Masnya tuh, kalau aku tuh nggak mau Mas ini. Aku udah ngerti kalau ini sebenarnya gini, aku udah lama aku kurang cocok sama ini, banyak saya gimana cuman ya kurang cocok aja. Kalau ngopi ya ayo Mas ngopi, tapi ya gimana Mas, ngerti waktu lah Mas, tapi ya dengan bahasa yang sopan. Kan kebetulan juga kating saya juga beda prodi, beda umur juga itu ya, juga lebih senior dari saya ya, lebih hormat itulah ngomongnya, nggak kayak kasar tadi.
tanggapannya dari Mas Kating ini dengan Mas Akbar mengungkapkan segala unek-unek Mas Akbar ini gimana? Apakah Tanggapannya dipaksa? cengengesan gitu mah. Iya kalau gak apa-apa aku ngopi juga nambah konco, gak usah mikir ngono. Nyatanya gitu mas aku yuk di hatiku gitu. Terus itu sampai ke bawah mimpi saya berantem loh mbak sama Katingnya itu mimpinya. Berantem ini di mana nih Mas Ya, kalau boleh tahu? di tempat ngopi biasanya. Oh, oke. Saya paham perasaannya Mas Akbar. Di mana rasanya sebel dengan Mas ini karena Mas ini memaksa Mas Akbar. Dengan kenyataan harus Mas Akbar ini nggak cocok dengan ini. Iya, Apa cocok. yang diungkapkan oleh Mas ini ya. Kayak itu waktunya istirahat nggak ngerti waktu. Mm-mm. Aku mau istirahat, terus aku kan udah bobo ya, udah tidur ya kan. 2 jam ada telepon sering, ternyata Allah masnya lagi masa reject ini istirahat loh, nggak bisa bobo, nggak bisa tidur dengan senang. Akhirnya ya tak silent lah gitu. Dengan Mas Akbar sudah ke bawah mimpi ini nih, Mas Akbar sudah ngungkapin juga dengan perasaan Mas Akbar bahwasanya Mas Akbar gak mau diajak-ajak ngopi-ngopi dengan waktu mengganggu waktunya Mas Akbar sendiri ya. Saya sudah punya kehidupan sendiri, Benar. nggak tiap hari bisa ajak ngopi. Kirain saya pengangguran apa gitu. Oh iya, kebetulan saya itu juga pengen banget punya part time gitu, tapi udah banyak nyoba juga ya belum nyantol sih. Lain kali lah nanti saya coba lagi. Ya, itu sih mbak, saya juga nggak, saya punya waktu sendiri mbak, cuman masnya tuh gak ngajak-ngajak waktu terus. Lalu ketika Mas Akbar kan sudah mengungkapin semua apa yang diungkapkan Mas Akbar. Nah, ketika udah selesai itu gimana nih? Mas Akbar masih ada rasa sebel atau masih rasa ya udah biasa aja? Masih. Berarti Mas Akbar ini masih belum merelakan ya rasa sebel ini ya ke Masnya ya. Ya kayaknya gimana ya, rela nggak rela gitu rasanya. Kalau misalnya Mas Akbar ini belum rela dengan Masnya, perasaan Mas Akbar ini masih ada rasa sebel terus ya Mas? Iya, ada sebel dikit enggak ya, kadang pas papasan di fakultas juga orang gaji lah gitu, sebel nah ngapain sih gitu. Oke, saya Nggak ingat paham. gitu. Saya paham akan perasaannya Mas Akbar. Berarti dari sini kita udah paham ya dari Mas Akbar sendiri bahwasannya ada rasa sebel ke Masnya juga. Nah, berarti itu salah satu cara menghilangkan rasa sebel itu di Mas Akbar sendiri, bahwasannya Mas Akbar harus merelakan rasa sebel itu, harus ya udah rasa sebel itu dihilangkan dalam unek-unek Mas Akbar sendiri ke Masnya. Seperti itu. Harus saya sendiri ya. Iya. Dan komunikasi juga itu sangat penting ke Masnya juga. Komunikasi gimana ya mbak, saya malah komunikasi sama dia itu mbak. Iya. Apa sih, ngapain komunikasi sama dia, waktu aja nggak ngerti waktu kok, orang gitu kok saya ajak komunikasi gitu. Oke, Ya, baik. masih itulah saya di tahap itulah saya. Tapi Mas Akbar bisa rela nggak apa yang dilakukan Mas itu selama saat ini agar rasa sebel Mas Akbar sendiri tuh gak ada di dalam diri Mas Akbar? Ya rela sih mbak, rela gimana ya, rela karena itu kan juga itu bisa buat pengalaman gitu. Iya, Ternyata benar. kalau nggak semua temen yang kayaknya baik itu ngerti keadaan kita, Iya. ngerti bahwa baik buruk bahwa ngerti waktu lah, ngerti keadaan. Ternyata ya itulah mbak, ya itu bisa jadi pelajaran sih bagi saya ya, kalau gini masih jadi rela sih mbak, jadi rela saya. Oke, berarti Mas Akbar masih belajar nih untuk rela dan memaafkan apa yang dilakukan Mas Kating itu ya Tuh, untuk saat ini. nah, tidak masih belajar.
Untuk sesi konseling ini gimana nih? Mas Akbar sudah gimana rasanya? Apa masih ada unek-unek tersendiri dari pemikirannya Mas Akbar atau gimana? Ya tadi mbak, saya masih belajar untuk rela. Benar. Saya masih unek-unek sih tadi udah aku sampaikan tadi, tapi ya itu saya mungkin masih belajar untuk rela. Iya. Wah, kalau sekarang tuh walaupun masih melihat papasan hidro di fakultas kan, apa sih orang ini kok gaji banget. Iya. Sampai sekarang aja kayak gitu loh mbak, sama Oh. teman-teman lain gitu. Aku kan ngerti kan, ngerti dari temennya temanku. Oh, ternyata saya kenal loh orang itu emang gitu kan, cerita pada saya. Iya. Gitu sih kayak soalnya gaji banget gitu. Oke. Berarti sekarang harus ada bodo amat ya? Ya udah, saya ya udah lah, emang kayaknya di Surabaya ini kayaknya banyak lah orang-orang yang Iya. gaji gitu. Iya, Kalau menurut benar. saya Gak jelas. saya harus ya Iya, Mas Akbar. pelajaran lah. Iya, ini sebagai pembelajaran dari Mas Akbar bahwasanya Mas Akbar harus bisa mengontrol diri, yang dimana dengan orang-orang yang menurut Mas Akbar gak jelas juga ya. Lalu Mas Akbar juga gimana cara berkomunikasinya itu, dan gimana mengontrol diri dengan orang-orang tersebut ya. Gimana pun Mas Akbar harus mau gak mau cuek ataupun bodo amat hal-hal kayak gitu ya Mas, sesuai dengan keinginannya Mas Akbar sendiri, seperti itu ya. Gimana nih sesi konseling hari ini Mas? Terima kasih mbak sudah dengerin cerita saya, karena kalau nanti saya cerita ke teman kuliah saya, takutnya ini malah menyebar jadi bentrok sungguhan yang awalnya di mimpi malah di beneran kan nggak lucu ya mbak ya. Makasih mbak, menurut saya udah sampaikan, tapi juga udah jangan masih afirmasi saya positif ya. Emang gitu sih mbak, emang ternyata harus kita masih banyak belajar ya saya di lingkungan baru. Baik Mas Akbar, sesi konseling ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Mas Akbar sudah meluangkan waktu juga untuk sesi konseling ini. Oke. Mohon jaga kepercayaan saya mbak. Iya, Makasih pasti. ya. Makasih ya Mas. Ini pertama kali saya konseling, ternyata juga cukup memuaskan. Terima kasih dari Mbak Sarah. Sama-sama Mas. Ya, saya pamit dulu ya Mbak. Iya, monggo. Pulang, mau pulang ini kan habis matkul tadi. Saya antar ke depan ya Mas. Oh ya boleh.